Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, insya Allah pada video yang ke-15 ini saya akan menyampaikan tentang khutbah Jumat di masjid milik umum. Para pemirsa, pada kesempatan pertama ini saya akan menyampaikan rukun-rukun khutbah versi 4 madhab, yakni versi madhab Hanafi, kemudian versi madhab Maliki, kemudian versi madhab Syafi'i, dan terakhir adalah versi madhab Hambali. Mengerti, memahami, dan menguasai rukun-rukun khutbah dari 4 madhab tersebut adalah sangat penting, utamanya bagi para khatib yang memiliki jadwal khutbah di masjid-masjid milik umum. Masjid milik umum ini maksudnya adalah masjid yang bukan milik salah satu ormas tertentu. Misalnya adalah masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami', masjid yang didirikan di area perkantoran pemerintah misalnya, masjid yang didirikan di area perkantoran BUMN, BUMD, dan masjid-masjid lain yang bukan merupakan milik salah satu organisasi, yang ketika sholat Jumat ini jamaahnya terdiri dari para pengikut seluruh madhab. Ini penting. Ini penting. Mengapa? Karena agar supaya ketika khutbah di masjid milik umum, maka khatib berkhutbah dengan memenuhi seluruh rukun-rukun yang direkomendasikan oleh madhab tersebut, sehingga tidak ada satu jamaah pun yang kemudian gotak bertanya-tanya, loh kok ada satu rukun khutbah yang belum dipenuhi oleh seorang khatib misalnya. Maka dari latar belakang inilah kemudian saya berpendapat, dan pendapat saya ini tentu masih terbuka lebar ruang untuk diskusi ya. Saya berpendapat bahwa ketika seorang khatib berkhutbah di masjid milik umum yang tadi sudah saya sampaikan di atas, maka menurut hemat saya hendaknya memenuhi seluruh rukun-rukun khutbah sebagaimana yang direkomendasikan oleh empat mazhab tersebut tadi itu. Mohon maaf, perlu kami sampaikan bahwa ini bukan mazhab baru, bukan. Tetapi sungguh ini semata-mata sebuah ikhtiar agar betul-betul ketika diselenggarakan sholat Jumat di masjid umum itu tidak ada satupun jamaah yang bertanya-tanya atau gotak bahwa ada salah satu rukun khutbah yang belum dipenuhi oleh seorang khatib lah. Para pemirsa yang berbahagia, saya kini tidak sedang berbicara soal sah atau tidak sah suatu khutbah, tidak, bukan. Karena kalau bicara soal sah dan tidak sah itu kan terminologi fikih gitu. Dan itu nanti standar masing-masing mazhab berbeda-beda. Bagi satu mazhab misalnya suatu khutbah sudah dianggap memenuhi seluruh rukunnya, sudah diyakini sah. Tapi boleh jadi bagi mazhab yang lain dianggap belum memenuhi, belum sah lah ini. Nah, makanya saya tidak sedang bicara soal sah dan tidak sah ya. Karena masing-masing mazhab punya standar penilaian masing-masing. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana agar seorang khatib yang khutbah di masjid umum ini bisa ngomong seluruh jamaah yang datang dari seluruh mazhab. Baiklah, saya ingin mencoba menyampaikan rukun-rukun khutbah dari empat mazhab. Dan ini saya urut.
mulai dari madhab Hanafi, kemudian nanti disusul dengan madhab Maliki, disusul dengan madhab Syafi'i, dan juga yang terakhir adalah madhab Hambali. Pertama, rukun khutbah menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Hanafi, rukun khutbah hanya ada satu, yaitu zikrullah. Tetapi menurut ulama Hanafiyah, yakni Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dua tokoh madhab Hanafiyah yang langsung menjadi muridnya Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zikrullah itu adalah mencakup bacaan hamdalah, bacaan sholawat, kemudian penyampaian nasihat atau pengingat, serta doa kebaikan bagi umat Islam. Nah, ini menurut pendapat dua tokoh mazhab Hanafiyah, yakni Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Penjelasan seperti ini bisa kita baca di dalam kitab Bada'ius Suna'i fi Tartibis Syara'i. Ini adalah karya seorang ulama Hanafiyah yang bernama Syekh Al-Kasani, yang beliau wafat pada tahun 587 Hijriah. Kemudian bisa juga kita baca di dalam kitab Khasyah Radul Mukhtar, yang merupakan syarah dari kitab Duril Mukhtar. Kita bisa lihat di juz 2 halaman 160. Ini adalah karya ulama Hanafiyah juga, yakni Syekh Ibnu Abidin, yang wafat pada tahun 1252 Hijriah. Kemudian yang kedua, rukun khutbah Jumat menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, khutbah Jumat harus sebagaimana layaknya orang-orang Arab berkhutbah. Nah, kemudian lebih lanjut, seorang ulama Malikiyah yang bernama Syekh Ibnul Arabi merumuskan bahwa khutbah Jumat harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, membaca hamdalah pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Lalu yang kedua, membaca sholawat pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu yang ketiga, di dalam urian khutbahnya itu seorang khatib mengingatkan seluruh jamaah untuk meninggalkan perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu mengakibatkan kesengsaraan hidup di akhirat kelak. Nah, ini dalam bahasa mereka disebut dengan istilah tauzir. Dan juga di dalam urian khutbahnya itu pula memberikan kabar gembira bahwa siapapun yang menjalankan agama Islam dengan baik dan benar, maka kelak akan bahagia di akhirat kelak. Nah, atau yang dalam bahasa mereka disebut dengan istilah tabsyir. Kemudian rukun yang adalah membaca Al-Quran di salah satu khutbahnya. Itulah rukun menurut madhab Maliki. Urian seperti ini bisa kita baca di dalam kitab yang berjudul At-Taju wal Iklilu lil Mukhtasar Khalil, pada juz 2 halaman 244. Nah, ini adalah kitab karya seorang ulama Malikiyah yang bernama Syekh Abu Abdillah Al-Mawaq, yang wafat pada tahun 987 Hijriah. Dan juga bisa kita baca pada kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil pada juz 5 halaman 197. Ini juga karya dari ulama Malikiyah yang bernama Syekh Al-Khattab, yang wafat pada tahun 944 Hijriah. Yang ketiga adalah rukun khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, khutbah Jumat itu harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, membaca hamdalah baik pada khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Lalu yang kedua, membaca sholawat baik pada khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Lalu yang ketiga, menyampaikan wasiat takwa baik pada khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian yang keempat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, bisa pada khutbah pertama, bisa juga pada khutbah yang kedua. Lalu yang kelima adalah memimpin doa, berdoa untuk kebaikan mukminin mukminat dan muslimin muslimat
pada akhir khutbah yang kedua. Nah, itulah rukun khutbah Jumat menurut madhab Syafi'iyah. Penjelasan ini bisa kita baca di kitab Fathul Qorib, yang saya kira sudah sangat populer di Indonesia, dan juga pada kitab Fathul Mu'in, yang kebetulan pada setiap Jumat malam Sabtu kita ngaji di teras rumah kita ini. Fathul Mu'in ini adalah kitab yang disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mailibari yang wafat pada tahun 987 Hijriah. Kemudian yang keempat, rukun khutbah Jumat menurut madhab Hambali. Menurut madhab Hambali, khutbah Jumat ini harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Yang pertama, membaca hamdalah pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Yang kedua, membaca sholawat pada khutbah pertama dan juga khutbah yang kedua. Lalu yang ketiga, berwasiat takwa, baik pada khutbah pertama maupun juga khutbah yang kedua. Lalu yang keempat adalah membaca ayat suci Al-Quran pada salah satu khutbahnya. Nah, itulah rukun khutbah Jumat menurut madhab Hambali. Penjelasan seperti ini bisa kita baca di dalam kitab Syarhul Kabir, juz 2 halaman 182. Kitab ini disusun oleh ulama Hanabilah yang bernama Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Pemirsa, apabila kita gabungkan rukun-rukun khutbah Jumat dari 4 versi tadi itu, maka bisa kita tulis sebagai berikut. Yang pertama, membaca hamdalah pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Lalu yang kedua, membaca sholawat pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Yang ketiga, menyampaikan wasiat takwa, baik pada khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Lalu yang keempat, di dalam uraian khutbahnya, khatib mengingatkan kepada seluruh jamaah untuk meninggalkan kebatilan dan perbuatan dosa, karena perbuatan dosa celaka nanti di akhirat akibatnya, dan memberikan kabar gembira bahwa siapapun yang menjalankan agama Islam dengan baik dan benar, maka kelak akan hidup bahagia di akhirat kelak. Lalu yang kelima adalah membaca ayat suci Al-Quran di dalam salah satu khutbahnya. Lalu yang terakhir adalah berdoa untuk kebaikan mukminin mukminat dan muslimin muslimat pada akhir khutbah yang kedua. Nah, itulah gabungan rukun-rukun khutbah yang kita ambil dari seluruh 4 mazhab yang tadi sudah kita sampaikan di atas. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya saya ingin menyampaikan tata cara khutbah Jumat yang memenuhi keseluruhan daripada rukun-rukun khutbah sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan di atas, yakni menurut 4 mazhab. Sehingga apabila ini disampaikan ketika khutbah Jumat di masjid-masjid umum itu nanti, maka seluruh jamaah nanti akan puas, tidak ada jamaah yang kotak sama sekali. Yakni sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap jamaah dan beruluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk di tempat duduk yang sudah disediakan oleh takmir, tentunya yang suci, sambil mendengarkan dan menirukan azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Setelah selesai, kemudian berdiri kembali lalu menghadap jamaah. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan pertama adalah membaca hamdalah atau memuji Allah atau membaca tahmid. Misalnya dengan kalimat alhamdulillah misalnya. Atau misalnya alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Atau juga bisa disambung dengan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya lah itu. Ini boleh-boleh saja. Ini semua adalah masih dalam kerangka kita berhamdalah. Dalam kerangka berhamdalah. Setelah itu kemudian disambung dengan membaca sholawat. Misalnya dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya. Atau dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad misalnya. Nah, ini sholawat ya. Kemudian setelah itu menyampaikan wasiat takwa. Misalnya dengan kalimat ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah misalnya, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di dalam uraian khutbahnya
Antara lain adalah mengingatkan kepada jamaah untuk meninggalkan perbuatan dosa, karena itu nanti berakibat celaka di akhirat kelak, dan memberikan kabar gembira. Barang siapa yang menjalankan agama Islam dengan baik dan benar, maka kelak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Kemudian selanjutnya adalah membaca ayat suci Al-Qur'an. Nah, syukur yang berkaitan dengan uraian khutbah, kalau misalnya tidak menemukan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan uraian khutbah, bisa dengan membaca ayat yang lain. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Misalnya begitu. Setelah itu kemudian duduk sampai tumakninah, kemudian berdiri kembali menghadap jamaah, lalu kemudian kembali membaca hamdalah, ya. Misalnya dengan membaca alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, atau disambung dengan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Atau dengan kalimat yang lain, misalnya hamdan katsiron wa syukron lillah misalnya, dan seterusnya. Ini yang penting memuji Allah. Setelah itu kemudian membaca sholawat kembali, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya, atau sholawat yang lain, misalnya ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih misalnya, atau dengan kalimat wasiat takwa yang lain. Kemudian yang terakhir adalah memimpin doa. Doa yang isinya adalah antara lain mendoakan kebaikan bagi seluruh mukminin, mukminat, dan muslimin dan muslimat. Nah, saya kira itu selesai, lalu khatib tak turun dari mimbar, ya. Kemudian langsung menuju ke tempat di mana seorang khatib akan menjadi imam sholat Jumat. Saya kira itu sudah selesai tata cara khutbah Jumat, ya, yang dilakukan di masjid-masjid umum, ya. Masjid-masjid yang bukan milik ormas, yang jamaahnya datang dari berbagai penganut madhab, ya. Jika kemudian mudah-mudahan tidak ada satupun jamaah yang kecewa, yang gotak, ya. Nah, ini saya kira penting untuk dimengerti oleh para khatib yang memiliki jadwal berkhutbah di masjid-masjid umum itu tadi, sehingga mudah-mudahan ini tidak ada gejolak di masjid-masjid umum, sehingga umat Islam bersatu, ya, dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Maka apabila saya dan tim saya ada salah-salah di dalam membaca kitab-kitab, terutama kitab-kitab madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Hanabilah, ya. Nah, ini saya dan tim saya memohon maaf, ya. Dan mudah-mudahan apabila nanti ada koreksi, silakan panjenengan tulis di kolom komentar di sini. Kalau insya Allah kalau untuk kitab-kitab Syafi'iyah, ya, memang kami selalu mengkaji itu, terlebih kami sedang membaca kitab Fathul Mu'in yang kami baca di teras rumah kami setiap Jumat malam Sabtu, setiap ba'da Isya. Insya Allah ini sekalipun singkat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.